Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mampir dan stay di Ubay Channel. Oke teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, keislaman, dan yang paling penting adalah keimanan kita semuanya. Dan teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang soal-soal peta buta. Ya, setelah kemarin telah saya membuat tentang bagaimana cara mempelajari peta buta dan bagaimana trik-trik menghadapi soal peta buta telah saya update di video sebelumnya. Silahkan dipelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke soalnya. Dan kali ini saya langsung ingin mengajak teman-teman bagaimana cara mengerjakan soal peta buta. Dan ini tentunya dengan cara yang simpel teman-teman ya. Dengan cara yang simpel, tidak perlu kita menghafal semua negara-negara karena itu sangat susah ya teman-teman. Dan sebelum memulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan. Dan teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sebelum kita memulai agar Ubay Channel semakin berkembang. Oke, kita masuk ya. Ini ada link tryout gratis dari grup Guru Agama Islam. Kali ini kita akan mencoba ya. Dan ini saya belum pernah nyoba ya. Jangan salah ya, belum pernah nyoba. Jadi kalau salah harap maklum ya, karena saya belum pernah nyoba. Kita masuk ya. Jika tidak muncul kunci jawaban, artinya soal tersebut belum diisi. Ya, saya mengerti, paham. Kabupaten atau kota? Ya, saya pilih ya. Saya alamatnya di Banyumas. Oke, selanjutnya nama. Nama saya kasih nama Ubay Channel ya. Ubay Channel. Oke, Ubay Channel. Selanjutnya passwordnya ini ada di grup ya. Passwordnya itu admin 1. Oke, langsung kita masuk ya. Kita masuk langsung next. Oh, belum ya. Kita klik next. Oh, kenapa ini ternyata nggak connect ya ternyata. Sorry bro, sorry ya. Ini belum connect ini. Karena sinyalnya bermasalah. Oh ya, oke, kita sudah masuk ya. Kita masuk ya. Yang pertama, orang Arab menyebutnya Al-Mamlaka Al-Maghribiyah atau kerajaan barat. Mamlak itu raja ya. Maghribi itu artinya barat. Para ahli sejarah dan geografi muslim di era kekhalifahan Islam menjulukinya Al-Maghrib Al-Aqsa. Sedangkan orang Turki memanggilnya Fez. Orang Persia menyebutnya Marrakech atau Tanah Tuhan. Ya, sorry, ulangi lagi. Negeri berjuluk Tanah Tuhan itu merupakan pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol, Eropa. Yang dimaksud adalah negara A1, B2, C3, D4, E5. Oke teman-teman. Oke, kita sebelum menjawab, ini trik ya teman-teman. Ketika teman-teman belum terlalu hafal tentang posisi negara, trik menjawabnya adalah kita cari keyword atau kata kunci yang kita itu bisa atau ingat gitu ya. Ingat dengan sebuah pelajaran atau kisah-kisah. Contohnya nih ya. Menyebutnya Al-Mamlak Al-Maghrib. Nah, ini ada kata Maghrib. Maghrib itu adalah sebutan bahasa Arab dari sebuah negara Afrika bagian barat. Yaitu apa? Yaitu Maroko, teman-teman. Jadi nama lain dari Maghrib adalah Maroko. Ingat, hampir mirip ya. Maghrib atau Maroko. Oke. Jadi yang mana Maroko? Ya nanti ya. Terus ini ada keyword lagi, merupakan pintu gerbang masuknya Spanyol. Nah teman-teman ingat nggak, Eropa itu kan di posisinya di utaranya benua Afrika. Nah ini mana nih, kalau pintu gerbang yang mana? Kalau lewat sini kan nggak mungkin. Ya, lewat sini tuh nggak mungkin. Karena ini adalah Asia. Karena ini terlalu jauh. Nah pintu gerbang di sini. Nah berarti kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya yaitu, ya betul sekali, jawabannya adalah 5, yaitu Maroko.
yaitu Maroko. Kita bisa lihat, kita telusuri juga, ini ada nomor 1 itu negara Mesir. Nomor 2 negara apa? Negara Sudan. Nomor 3 negara Libya. Nomor 4 negara Algeria atau Aljazair. Nomor 5 negara Maroko. Oke teman-teman, selesai ya nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Seorang panglima besar Islam yang berhasil menaklukkan negara nomor 1, 2, dan 3. Siapakah dia? 1, 2, dan 3. Ya, sebelum kita nebak, kita ingat dulu ini negara apa ini? Ya, tadi sudah ada di atas ya. Kalau ini posisi di sini, ingat ya, pokoknya paling barat itu adalah Maroko atau Maghrib. Jadi sering dengar ya di lafal-lafal bainal masyriq wal maghrib gitu ya. Masyriq itu tempat syuruk, yaitu tempat keluarnya matahari, terbitnya matahari. Maghrib ghurubis syamsi, tempat terbenamnya matahari, yaitu Maghrib, Maroko. Nah, ini paling barat adalah Maroko. Nah, ini adalah Maroko. Kalau yang ini adalah Tunisia, teman-teman. Tunisia. Ingat ya, Tunisia yang paling kecil, bagian utara paling kecil. Kalau yang ini adalah Aljazair atau Algeria. Nah, di sini yang menaklukkan 1, 2, dan 3 yaitu Tunisia ya, terus Aljazair dan Maroko siapa? Khalid bin Walid. Betul nggak Khalid bin Walid? Ternyata Khalid bin Walid bukan menaklukkan di Afrika. Sa'ad bin Abi Waqqas, betul? Bukan teman-teman. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah menaklukkan Persia ya. Amr bin As menaklukkan apa? Mesir, teman-teman. Nah, yang menaklukkan adalah D. Uqban bin Nafi. Oh, sorry tadi belum diklik ya, belum diklik. Jawabannya belum diklik ya. Tadi ini jawabannya apa? Nomor 5. Oke, nomor 5. Siap. Terus ini tadi jawabannya adalah Uqban bin Nafi. Nah, kalau yang ini adalah Zaid bin Harithah adalah sekretaris Rasulullah. Terus selanjutnya nomor 3. Setelah Bizantium, Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih menjadikan kota Konstantinopel sebagai ibu kota Kesultanan Turki Utsmani dengan nama Istanbul. Istanbul atau sebelumnya adalah Islambul ya. Negara Turki berada pada huruf berapa teman-teman? Ayo kita cek. 1, 2, 3, 4 atau 5. Ini familiar sekali teman-teman. Pokoknya ya trik dari saya, hafalkan negara yang di sini nih. Dari sini ini dihafalkan sampai ke sini. Ini sering banget keluar ya. Sering banget keluar dalam sebuah soal. Ini kan familiar nih, teman-teman harus hafal di daerah sini ya. Nah, oke, kita lanjut ya. 1, 2, dan 3. 1 ini negara apa? Ayo negara apa? Nomor 1. Jelas kalau ini Arab Saudi ya, teman-teman. Arab Saudi. Tengah ini adalah Arab Saudi, di mana ini Mekah di bawah, Madinah di atasnya. Nah, yang bawahnya ini adalah Yaman. Oke, ini nggak ditunjuk ya, langsung aja. Nomor 1 yaitu Suriah. Ya, 1 tuh Suriah. Nah, nomor 2 ini ada Turki, teman-teman. Jadi jawabannya adalah nomor 2 Turki. Tapi kita cari tahu dulu yang lain. Kalau nomor 3 itu ada Iran, Persia ya, Iran. Kalau 4 ini ada Mesir. Kalau 5 ini ada Irak. Berarti jawabannya apa? Nomor 2. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia bukan berasal dari Arab atau Mesir, Afrika, tetapi berasal dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Dibawa oleh orang-orang yang menjalin kontak dengan antara kedua belah negeri. Boleh jadi melalui orang-orang Gujarat yang membawa barang-barang dagangan ke anak Nusantara, tetapi boleh jadi anak-anak Nusantara yang membawanya hasil pertanian dan rempah-rempah ke sana, ikut serta mendalami ajaran Islam, lalu membawa pulang ke negerinya, atau kedua belah pihak sama-sama aktif mengembangkan ajaran agama baru di Indonesia. Teori ini didukung oleh Stockhorn, Spitznapel, dua ilmuwan Belanda ahli tentang sejarah Timur Hindia. Teori ini juga didukung oleh sejumlah ilmuwan Eropa dan Amerika lainnya, sehingga dalam buku-buku sejarah yang ditulis para orientalis hampir sepakat mengatakan Islam baru tiba di negeri ini abad ke-13. Gujarat berada pada angka. Oke, jadi ini namanya teori Gujarat, teman-teman. Sebelum saya menjawab, ini namanya teori Gujarat yang diciptakan oleh Stockhorn, Spitznapel, dan ada lagi Marquardt ya. Ini semuanya dari Belanda ya, dari Belanda atau Universitas Leiden University. Nah,
Tapi akhirnya konferensi Islam Indonesia itu mengatakan bahwasanya bukan dari Gujarat yang pertama ya. Mungkin setelah itu abad 13 Gujarat, tapi dari Mekah yang pertama ya. Oke. Permasalahan itu kita bahas di tentang teori aja. Sekarang kita lanjut aja langsung Gujarat. Gujarat itu India. India di mana India? Ya, ini kita masuk ke peta Asia. Teman-teman ingat India? India yang mana? Ini jelas Arab Saudi bukan ya? Bukan, ini Arab Saudi. Ini tadi Iran. Nah, berarti antara 1, 2, dan 4. India, teman-teman ingat ya, bahwasanya di dunia ini negara yang paling banyak penduduknya pertama adalah Cina, ya. Ketika banyak berarti otomatis luas. Pertama Cina, ya, kedua Amerika, ketiga India, keempat adalah Indonesia. Berarti mana? Ya paling luas, teman-teman. Yang paling luas berarti nomor 4. Oke, nomor 4. Berarti ini adalah India. Jawabannya D, India. Lalu yang lain apa? Yang lain ini adalah Pakistan, tetangganya teman-teman ya. Kalau yang ini adalah tetangganya lagi Afghanistan. Oke, lanjut. Pada waktu kritis kerajaan Mughal, itu Mughal di India, para pedagang Belanda, Perancis, Inggris, dan Portugis masuk India. Kemudian ini Mughal ya mungkin ya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya India resmi dijajah Inggris. Pada tahun 47 Inggris memberikan kemerdekaan pada India dan sekaligus berakhirnya kejayaan Islam di India. Pada tahun itu juga umat Islam kemudian mendirikan negara baru yang terpisah dari India, yaitu negara baru yang memisahkan diri dari India. Yaitu apa, negara apa? Ya, ini perjuangannya Muhammad Iqbal, yaitu negara Pakistan ya. Yang mana Pakistan? Ya tadi yang di atas sudah jelaskan. Kalau yang ini adalah India, kalau ini Pakistan, ini Afghanistan. Berarti jawabannya adalah ya 2B. Selanjutnya, Perang Yarmouk antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636 adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia karena dia menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab, sekaligus merupakan kemenangan Khalid bin Walid yang paling gemilang. Di manakah lokasi Perang Yarmouk? A1 ya, 1. Ini di mana? Ntar dulu. Perang Yarmouk itu di mana, teman-teman? Perang Yarmouk itu adalah peperangan melawan Kekaisaran Romawi yang saat itu bertempat di Syria, di Syam ya, atau Damaskus. Ya pokoknya itu daerahnya Suriah. Nah, dari ketiga ke lima ini mana yang Suriah? Kita kasih tahu ya. Kalau yang ini jelas Arab Saudi bukan, nomor 4 bukan. Ini tadi Iran bukan. Nomor 3 adalah apa? Nomor 3? Ya, ini adalah Irak. Nomor 5 apa? Nomor 5? Ya, ini nomor 5 adalah Yaman. Berarti apa jawabannya? Ya, betul sekali, ini adalah Suriah di sini, yaitu nomor 2. Jawabannya nomor 2. Kalau kita lanjut, Mikot Makani bagi orang Indonesia ditunjukkan oleh huruf A1 sampai 5. Silahkan diklik teman-teman ya. Kira-kira yang mana? Mikot Makani bagi orang Indonesia. Ini mungkin salah ya. Ini harusnya B2 mungkin ya. Oke, kita cari tahu dulu. Mikot 1 yaitu Mikot Dzulhulaifah. Ya, Dzulhulaifah di sini. Ya, Dzulhulaifah itu Mikot Makani yang diperuntukkan untuk orang-orang Madinah, ya. Lalu mikot yang kedua ya ini adalah Al-Juhfah. Al-Juhfah itu digunakan untuk orang yang di sebelah baratnya Arab itu apa? Ya, di sini adalah Mesir. Terus mikot yang ketiga, ini adalah Dzatul Iraq. Dzatul Iraq. Ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang dari timurnya, ya timur lah pokoknya lah. Yaitu dari mana? Iraq. Namanya aja Iraq ya, Dzatul Iraq. Yang keempat ini ya, yang keempat adalah Jeddah ya, Jeddah ini. Yang kelima itu adalah Mikot Yalamlam. Yalamlam itu adalah mikot bagi mereka yang datang dari sebelah timur seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan berbagai negara Asia. Berarti jawabannya apa? Ya, betul sekali, jawabannya adalah 5. Selanjutnya, Universitas Islam pertama di dunia terdapat di benua Afrika, tepatnya di nomor, ya jelas sekali ya, di benua Afrika. Berarti ya harus ini ya, ini jelas, ini Asia. Pokoknya teman-teman minimal hafal dulu tentang benua ya, tentang benua. Batasnya di mana? Kalau ini Asia, di atasnya Eropa.
di bawah Afrika. Berarti antara 2, 3, dan 4. Universitas Islam pertama yaitu apa? Al-Azhar University. Al-Azhar. Di mana Al-Azhar? Di nomor 4 di Mesir. Yang siapa yang mendirikan? Yaitu dinasti Fatimiyah, teman-teman ya. Dinasti Fatimiyah yaitu bermadhab Syiah. Jadi sebenarnya dulu Al-Azhar adalah tempat dakwahnya orang-orang Syiah, tapi setelah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau Ayyubiyah beralih ke Sunni atau Ahlus Sunnah. Berarti jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah 4, teman-teman ya. Selanjutnya, ibu kota sebagai pusat pemerintah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berturut-turut berada di kota tunjuk pada huruf apa, teman-teman? Ya, coba Bani Umayyah itu di mana pusat kotanya? Ada di mana ibu kotanya? Ya, Bani Umayyah itu ada di Damaskus ya, Damaskus atau negara Suriah. Berarti mana Damaskus? Ya, kita cek dulu. Ini ada 4 adalah Mesir, 1 ini adalah Damaskus atau Suriah, kedua ini ada Turki, kelima ada di Irak, ketiga ada Baghdad. Ketiga adalah Iran. Berarti kalau ibu kota Bani Umayyah itu ada di Damaskus atau negara Suriah, berarti nomor 1. Nomor 1 antara A dan C. Nah, kalau dinasti Abbasiyah itu ada di Baghdad. Baghdad itu negara apa? Negara Irak. Berarti jawabannya apa? 5. 1 dan 5. Berarti jawabannya E ya, 1 dan 5. Oke, lanjut. Masuknya Islam di negara Eropa, mula-mula Tariq bin Ziyad menaklukkan wilayah yang ditunjukkan nomor mana, teman-teman? 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 7, dan 8, dan seterusnya. Yang mana? Oke, yang jelas Tariq bin Ziyad itu menaklukkan Andalusia atau Spanyol. Nah, di antara benua Eropa ini mana yang Spanyol? Kita cari tahu. Kita secara nalar gini, teman-teman. Ini secara nalar ya. Islam itu menaklukkan lewat benua Afrika menuju Eropa. Jadi dari Islam di sini ya, dianggaplah di Arab. Nah, lalu dia ke Afrika melalui Mesir. Lalu menaklukkan Libya, Aljazair, dan sampai ke Maroko. Nah, Maroko di sini. Nah, masuklah ke sini. Nah, tadi di soal di atas adalah dia adalah merupakan pintu menuju Spanyol, Andalusia. Berarti apa? Ini, teman-teman. Ini adalah Spanyol. Jawabannya yaitu nomor 1. Spanyol di sini nomor 1. Nomor 2 apa? Ya, nomor 2 ini adalah Prancis, nomor 3 ini adalah Jerman, nomor 4 ini adalah Swedia yang sekarang dikatakan menjadi negara Eropa terbesar penduduk muslimnya. Nomor 5 ini adalah United Kingdom atau Inggris. Nah, ini adalah apa ini? Irlandia. Kalau ini adalah Portugal. Ya, pokoknya teman-teman, kalau teman-teman senang bola ini keren gitu ya. Ini Liga Eropa terbesar gitu ya, terbaik. Oke, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah nomor 1. Kita lanjut. Islam adalah agama terbesar dan diakui sebagai agama negara ini. Negara ini disebut sebagai pusat global politik Islam. Islam dianut oleh sekitar 97% penduduknya. Jumlah muslim di negara ini menduduki posisi kedua terbanyak di dunia setelah Indonesia. Mayoritas muslimnya adalah kaum Sunni. Muslim Syiah antara 15-20%. Dan pengikut Ahmadiyah dianggap oleh konstitusi sebagai non-muslim sebanyak 1% dari jumlah penduduk. Negara yang dimaksud adalah, nah, yang paling nyebelin soal kayak gini, teman-teman. Ini nyebelin gitu ya. Jadi nggak dijelaskan itu negara apa gitu ya. Jadi tantangannya adalah negaranya aja kita belum tentu tahu posisinya di mana gitu ya. Tapi ini cukup deskriptif gitu loh. Deskriptif tapi nggak menyebutkan negaranya gitu. Nah, ini tapi kita cari keywordnya ya. Kita cari keywordnya. Di sini ada keyword Islam itu diakui sebagai agama negara. Nah, Islam sebagai agama negara. Nah, sekarang kita cari tahu nih. Di antara ini mana yang negara Islam? Jelas 4 itu bukan negara Islam karena itu negara Hindu ya. India ini bukan negara Islam. Berarti antara 1, 2, 3, 5 ya. 1, 2, 3, 5. Dan saya ini juga sedikit bingung ini, teman-teman ya. Karena ini negara apa ini?
Islam dianut sekitar 97% penduduknya. 97% berarti banyak ya. Oke, ya, saya juga bingung nih teman-teman ya. Muslim Syiah antara 15, Ahmadiyah dianggap oleh konstitusi sebagai non-muslim. Oh iya ya, berarti di sini ada Ahmadiyah, ada Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah itu lahir di India, teman-teman. Ya, oleh Mirza Ghulam Ahmad. Berarti ini feeling saya, teman-teman ya, belum tentu betul ya. Ini karena saya kalau mengerjakan pakai analisa-analisa gitu ya. Ini adalah tapi di sini ada Syiahnya, teman-teman. Muslim Syiah antara 15 sampai 20%. Berarti Syiahnya lumayan banyak. Jadi feeling saya itu adalah tadi di sini di Pakistan. Ini karena ada Ahmadiyah. Ahmadiyah itu kan di India, otomatis kan di sini. Cuman di sini ada juga Muslim Syiahnya antara 15 sampai 20%. Ini di mana, teman-teman? Sorry ya, ini saya juga ternyata ya bingung juga. Ini makanya ini belajar bagaimana cara menganalisa ketika kita bingung ya dalam suatu soal. Ketika saya salah ya jangan ditiru ya. Yang jelas ini karena Syiahnya sampai 20% berarti bukan ini ya, bukan ini. Bukan ini. Oke, sekarang gini. Syiah 15 sampai 20% berarti bukan Arab. Karena Arab itu hampir semuanya itu Ahlus Sunnah ya, walaupun sunnahnya nanti berbeda. Terus Syiah di sini Iran. Nah, Iran itu hampir mungkin dikatakan mayoritas Syiah, 90% Syiah. Berarti antara 1 dan 2. 2 itu Pakistan, 1 itu adalah Afghanistan. Nah, ini mana teman-teman antara 1 dan 2 ya? Ya bismillah ya. Kalau saya bingung kayak gini tuh Allahumma sholli ala Muhammad ya, selawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita buktikan yang mana antara 1 dan 2. Kita ambil nomor berapa ya? Muslim Syiah 15. Oke, analisa lagi. Pusatnya Syiah itu kan ada di Iran. Nah, ini Syiahnya banyak 15 sampai 20%. Kita ambil berarti di Afghanistan. Oke, kita ambil bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita ambil Afghanistan, teman-teman. Oke, lanjut. Sebutkan nama-nama negara yang diberi angka 1 sampai 5 secara urut. Oke, 1 sampai 5. 1 itu negara apa, teman-teman? Ya, teman-teman harus hafal ini Timur Tengah ya. Ini banyak sekali ini soal Timur Tengah nih. 1 itu negara Irak, jelas ya. Irak di sini, Irak. Kalau yang ini Iran. Irak. Simpelnya teman-teman, kalau ada pilihan seperti ini langsung aja tembak mana yang kemungkinan benar jawabannya. Irak itu yang apa? A sama C. Ini Irak. A sama C. Terus yang kedua itu negara apa? Negara Suriah atau Syria. Berarti betul ini A sama C betul juga. Ya, Syria atau Suriah. Nah, nomor 3. Nomor 3 ini apa? Nah, nomor 3 di sini sebelah sini kan karena negara kecil. Di sini ada Lebanon, Yordania, ada Palestina. Israel bukan negara ya. Bukan negara dia penjajah dia. Bukan negara Israel. Nah, ini ada Yordan, teman-teman. Kalau Iran bukan di sini Iran. Berarti jawabannya apa? Ya, jawabannya langsung aja A. Ya, oke, langsung A. Ini Mesir, ini Iran. Oke, lanjut. Islam di negara ini tercatat telah ada sejak abad 17. Tercatat ada 4,4 hingga 4,7 jiwa muslim yang ada di negara ini, atau setara dengan 5,4 hingga 5,7% dari keseluruhan penduduknya. Hal ini menjadikan negara ini sebagai negara kedua setelah Prancis dengan jumlah muslim terbanyak di benua Eropa. Prancis sendiri memiliki populasi muslim sebanyak 4,7 jiwa. Yang dimaksud adalah negara teman-teman, saya juga sedikit bingung di sini ya. Ya, sedikit bingung, cuman kita lihat sejak abad ke-17 ini keywordnya, teman-teman. Sejak abad ke-17 artinya 1700 gitu ya. 1700 berarti ini masuknya ke kelihatannya Spanyol enggak. Ini kan Spanyol, Prancis, Jerman, Swedia, dan ini United Kingdom, Inggris. Tadi kan Prancis bukan Prancis ya, artinya bukan nomor 2. Berarti ini masalahnya kayak gini, teman-teman. Tantangannya ini ya. Tantangannya ini isu terbaru gitu ya, isu terbaru. Jadi gak langsung secara spesifik nyebutin negara itu negara apa gitu. Jadi ini tantangan kita adalah semakin panjang atau harusnya semakin sering membaca gitu. Nah, ini saya juga kurang paham ini. Saya kembali ini soal harus analisa. Oke, saya pernah membaca bahwasanya Swedia itu negara terbanyak Islamnya, hampir 30%. Di sini dikatakan berapa persen tadi? 5,4%.
5,4%. Swedia enggak, Swedia 30%. Berarti bukan 2 dan bukan 4. Berarti antara 1, 3, dan 5. Hal ini menjadi negara sebagai negara kedua setelah Prancis. Oke, feelingku bukan 5 juga. Ya, bukan 5 juga. Oke, aku ambil aja Jerman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke teman-teman, aku ambil Jerman. Nomor 3 ya. Nomor 3. Salah nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini serius teman-teman ya, aku belum tahu ya, serius loh. Ini aku belum tahu. Makanya lama ini. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, negara ini menjadi jajahan Romawi. Di negara ini terdapat kota Iskandriyah yang menjadi kota pelabuhan dan pertahanan angkatan laut untuk Asia dan Afrika. Dengan berbagai perlawanan, akhirnya hampir seluruh wilayah negara ini takluk di bawah Amr bin As. Yang dimaksud adalah negara dengan nomor Amr bin As menaklukkan bangsa Kipti, yaitu apa? Negara Mesir, karena Iskandriyah ya. Iskandriyah itu negara Mesir. Yang mana? Ya, ini. Mesir, Sudan, Suriah, Irak, Iran. Berarti jawabannya adalah nomor 4. Oke, lanjut. Pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah berada di negara? Ya, sebenarnya kalau dinasti Fatimiyah awalnya itu ada di negara Tunisia pusat pemerintahnya. Tapi berhubung sudah ditaklukkan Mesir ya, akhirnya menjadi Mesir sebagai pusat pemerintahannya. Ada nomor berapa? Ya, nomor 1 Mesir ya. Nomor 1. Ini Sudan, ini Libya, ini Aljazair, ini Maroko. Selanjutnya, penyebaran Islam di negara ini terjadi berkat jasa Mozambores. Mozambores merupakan dokter istana Raja Henry. Pada tahun 1951 pendudukan Muslim di negara itu diperkirakan baru mencapai 23.000. 10 tahun belakangan, populasi penduduk Muslim di negara ini menjadi 82.000. Dan pada tahun 1971 sudah mencapai 300.000. Saat ini dalam data yang dirilis oleh ONS untuk 2018-19 pada Desember 19 sebanyak 3 juta. Yang dimaksud adalah negara. Nah, sama teman-teman ini. Kurang pembaca juga saya ini ya. Oke, sekarang kita lihat aja ya. Henry, Istana Raja Henry. Kayaknya kalau Henry itu Inggris teman-teman ya. John Henry Dunant atau apa gitu ya. Pokoknya Henry ini bahasa Inggris gitu ya. Oke teman-teman, Inggris. Kalau bahasa Jerman tuh beda lagi, Spanyol juga beda lagi ya, Prancis beda lagi. Pokoknya kalau Henry ini kelihatannya nih bahasa Inggris ini ya. Berarti kita ambil aja nomor 5 Inggris. Ini dia United Kingdom di sini. Nomor 5 Inggris. Oke, lanjut. Benua yang merupakan populasi Islam terkecil ditunjukkan pada nomor. Benua apa aja di sini? 1 Amerika, 2 Eropa, 3 Asia, 4 Afrika, 5 Australia. Yang terkecil Islamnya mana? Ya, Amerika teman-teman ya. Amerika terbanyak itu ada di sini ya. Ini itu Timur Tengah seharusnya ya. Oke, lanjut aja ya. Ini udah lama ini. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, nabi palsu yang bermunculan berbagai daerah. Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah nomor. Ya, ini kurang nyambung ini ya sebenarnya ya. Soalnya tentang nabi palsu tiba-tiba Abu Bakar menaklukkan mana gitu ya. Harusnya Abu Bakar itu mengutus Khalid bin Walid untuk menumpas nabi palsu di gitu ya. Nah, kalau Khalid bin Walid itu menumpas nabi palsu Tulaihah ya. Tulaihah binti Khuwailid, tapi nantinya beliau juga menumpas Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Tapi ini berhubung pertanyaannya adalah ya mungkin ini bukan gak nyambung tapi trik yang buat soal gitu ya untuk mengecoh. Tapi kita waspada sebagai pembaca ya. Abu Bakar itu mengutus Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah mana teman-teman? Ya, beliau mengutus untuk menaklukkan wilayah utara yaitu Palestina, Yerusalem dan Damaskus. Yaitu di nomor 2. Oke, kita lanjut. Negara ini dulunya bernama Guyana Belanda atau Guyana Belanda. Sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Di sebelah selatan negara ini berbatasan dengan Brazil dan di utara dengan Samudra Atlantik. Sebanyak 15% penduduknya adalah Muslim. Banyak suku Jawa yang tersebar sehingga memenuhi kebudayaan. Bla bla bla. Teman-teman, suku Jawa di Amerika di negara apa? Ini familiar sekali yaitu negara Suriname. Suriname yang mana ini? Aduh, ini bingung ini.
Iya, Suriname ya, ini ada negara Brasil jelas ya. Ini apa ini? Kolombia atau bukan ya? Aku juga lupa ini. Pokoknya Suriname ini pojok-pojok sini gitu ya. Berarti antara 2, 3 dan 4 gitu ya. Ya, ini Guyana asli nih. Berarti antara 2 dan 4. Oke, ambil aja nomor 2. Ini Suriname karena pokoknya tengah-tengah gitu Suriname ya. Kita ambil nomor 2. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tendes atau Mursyid Akbar Torekot Wali Songo. Ia diperkirakan lahir di Samarkand. Samarkand berada di Samarkand negara mana teman-teman? Ya, seingat saya tuh Samarkand tuh negara di Asia Tengah atau Asia Kecil, yaitu bagian dari Uni Soviet. Bagian dari Uni Soviet, yaitu negara Uzbekistan. Di mana Uzbekistan? Ya, ini Pakistan, ini Afghanistan, ini Iran, ini ada Turkmenistan, dan ini adalah Uzbekistan. Kita ambil nomor 3. Oke teman-teman, selesai. Mari kita lihat skornya berapa yang mengerjakan OB Channel. Saya optimis ya. Salah 1 atau 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim atau benar semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya lakukan dulu ketika mengerjakan tes SKB maupun SKD ya. Sebelum mengakhiri, bismillah, banyakin selawat. Allahumma shalli ya Allah, ya Allah, perbanyak doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya adalah loh. Oh, ada video skor. Kirain nggak ada skornya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa skornya? Dan ternyata, wih, alhamdulillah, skornya 80, bro. Ya, kita lihat salah 2. Apa yang salah? Kita lihat yang salah yang mana? Yang salah. Wah, ini salah ini. Ternyata ini oh, bukan tertua. Ya, berarti ini saya kurang wawasan ini ya. Oke, terima kasih. Ini ilmu baru, saya baru tahu ya. Tertua itu ternyata Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko ternyata. Oke. Nanti bisa saya cari juga ini referensinya ya. Oke, nggak masalah salah ya teman-teman. Jangan takut salah ya. Kita mencoba aja. Lanjutnya, Islam negara yang ini ya. Ini yang mana ini? Yang benar. Oh ya, ini yang tadi ya. Negara mana nih yang benar? Yang ada Syiahnya? Jawabannya nomor 2. Tuh kan teman-teman. Antara 1 dan 2 ternyata. Wah, ini Pakistan ternyata ya. Pakistan. Berarti salah spekulasi teman-teman ya. Nggak masalah ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk menyimak dari UB Channel. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.